Predator mengintai anak-anak, perilaku menyimpang pelaku terus menambah jumlah korban akibat ulah predator seksual. Bagaimana cara memutus rantai kasus ini? Kita juga akan membahasnya bersama psikolog Elizabeth Santosa. Selamat sore Kak Lizzie. Hai, selamat sore. Selamat malam, waktu Australia. Iya benar. Baik, Kak Lizzie, sejauh ini perilaku menyimpang semakin banyak menyasar anak-anak. Apakah mereka dengan perilaku seksual menyimpang ini memang punya ketertarikan lebih terhadap anak-anak atau bagaimana? Jadi biasanya kalau saya melihatnya ini kok jadi tren ya. Tren itu dalam artian kata bahwa satu, biasanya mungkin saja dimulai dari ketertarikan menonton ya. Kan banyak ada tontonan pornografi di dalam di internet saat ini yang dimana korbannya ya, dimana yang sama-sama melakukan adalah salah satu anak-anak begitu. Di situ ada muncul mungkin rangsangan dan ada ketertarikan sehingga kalau ini ditonton terus kemungkinan besar untuk dilakukan di luar dunia maya, artinya secara real atau nyata itu pasti besar. Itu nomor satu. Karena banyak sekali pornografi di internet di mana ada anak-anak di dalamnya, itu satu. Yang kedua, saya juga melihat bahwa karena anak-anak itu sangat mudah untuk dikelabui begitu ya, sehingga mereka menjadi korban yang empuk sekali begitu. Berapa banyak sekarang predator kita yang mencabuli anak-anak. Belakangan ini kita dengar puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan. Jadi ya, artinya sangat mudah sekali mengelabui mereka dengan mengancam dan tidak ketahuan. Baik, Kak Lizzie, bisa dibilang Indonesia merupakan salah satu lokasi rekreasi bagi para predator anak. Apa yang menyebabkan hal ini? Apakah karena memang penindakan hukum yang kurang atau memang kondisi sosial yang sering mengkriminalisasi korban yang menjadikan Indonesia surga bagi para predator anak? Nomor satu memang benar, secara hukumnya tidak mungkin berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan negara lain di mana mungkin hukumannya lebih berat, itu satu. Yang kedua adalah budaya kita. Budaya apa? Budaya permisif. Misalnya tidak lazim buat kita untuk lihat anak kecil itu kalau misalnya sama tetangga, itu kan harus salam. Harus selalu kita itu saling percaya satu sama lain, karena itu memang budaya kita. Tapi kalau kita masuk ke, kalau Anda lihat di budaya barat ya, di mana kadang-kadang anak-anak itu tidak terlalu dipaksa untuk bercengkrama dengan orang baru gitu ya kan ya. Kalau di sini kan kalau anak kecil bercengkrama dengan orang baru kan, dan anak kita misalnya nangis atau apa, kitanya malu karena kita anggap anaknya nggak sopan. Nah, itu budaya-budaya seperti ini juga yang menurut saya permisif terhadap para pemangsa atau predator yang ada di luar sana. Lalu juga yang ketiga, tidak ada budaya namanya supervisi. Nah, kalau di sini ya anak-anak itu masih kecil-kecil tuh sudah jalan ke sekolah sendiri, nyebrang gitu ya. Orang tua biasanya tidak ada supervisi kayak gitu ya, nggak, orang tua yang jaga warung, anaknya main di mana gitu. Tidak ada pemikiran bahwa itu kalau di luar negeri kalau ada anak kecil gitu ya, misalnya 5 tahun atau 6 tahun jalan sendiri, itu biasanya orang tuanya juga ikut ditangkap dan dianggap tidak layak untuk menjadi orang tua. Nah, itu perbedaannya. Baik, terkait dengan kriminalisasi korban yang sering terjadi di Indonesia, tanggapan Anda, Kak Lizzie? Ini masalahnya selalu terjadi dan ini sangat sedih. Saya juga kurang tahu gitu, kenapa kok ini terus terjadi. Sepertinya tidak ada efek jera apa, atau mengapa para orang tua menurut saya, mohon maaf gitu, gagal dalam menjaga anaknya. Karena banyak dari korban yang saya temui adalah mereka yang sudah dicabuli berkali-kali, sehingga orang tuanya tuh baru tahu. Begitu saya tanya, orang tua biasanya tanya, oh anak saya bilangnya A, jadi saya baru tahu setelah sekian lama. Itu yang menurut saya miris sekali, dikarenakan harusnya kita memahami ada perubahan biasanya. Apalagi kalau sudah sampai ada penetrasi seksual dalam hubungan ini antara predator dan juga korbannya, biasanya ada rasa nyeri di genital, ada rasa tidak nyaman, ada perasaan yang tiba-tiba anak jadi sedih dan pendiam dan sebagainya. Dan hal-hal seperti itu harusnya kita sebagai orang tua itu cukup sensitif terhadap perubahan-perubahan ini.
Baik, Kak Lizzie, terkait dengan kasus pencabulan dengan korban anak laki-laki, seringkali ini menjadi lingkaran setan. Nanti mereka yang menjadi korban akan menjadi pelaku di kemudian hari saat mereka dewasa. Untuk menghentikan cycle ini atau lingkaran setan ini seperti apa? Apa yang perlu dilakukan dengan otoritas maupun pemerintah untuk memutus lingkaran ini? Komprehensif rehabilitasi, bukan untuk pelakunya, tapi juga untuk korbannya. Nah, selama ini apa yang kita lakukan kalau korban sudah ketahuan? Misalnya kita ketemu 30 korban. Ya mungkin kita di counseling berapa lama? Nggak pernah ada yang tahu. Apakah di counselingnya secara longitudinal dalam artian 6 bulan ditelepon lagi, gimana kabar kamu, ditanya lagi gitu. Karena memang sumber dayanya pun dari pihak pemerintah dan juga dari expertise atau counseling yang ada itu memang masih terbatas. Nah, itu tidak pernah terjadi yang namanya follow up terhadap korban-korban ini yang bisa saja 15 tahun dari sekarang menjadi seperti yang tadi Anda katakan, menjadi pelaku lagi. Baik, Kak Lizzie, tadi sebelumnya dengan KPAI kami juga sudah membahas terkait dengan counseling yang sering tidak selesai karena paksaan dari keluarga. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan hadirkan informasi pemirsa. Pada Juni lalu kasus yang menggegerkan juga terjadi di Jakarta. Pria warga negara Prancis mengeksploitasi seksual maupun ekonomi ratusan anak di bawah umur. Sebelumnya polisi juga meringkus WNA asal Amerika atas kasus pelecehan seksual anak yang ternyata adalah buronan FBI untuk kasus yang sama. Hati-hati predator anak, mereka ada di mana saja termasuk warga negara asing. Seperti yang diungkap Polda Metro Jaya pada 9 Juli lalu. Polisi menangkap pria warga negara Prancis berinisial FAC yang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap 305 anak di bawah umur di beberapa hotel di Jakarta. Polisi menangkap FAC alias Franz di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat usai mendapatkan informasi terkait adanya kasus eksploitasi seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak di bawah umur. Dari penangkapan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 21 pakaian yang dipakai para korban, laptop, 6 memory card, 20 alat kontrasepsi, 2 alat bantu seks, dan 6 kamera. Polisi juga mendapatkan 305 rekaman video seksual pelaku terhadap para korban yang berbeda usai memeriksa laptop pelaku. Kasus eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual child sex groomer ini terhadap 305 orang anak. Ya, saya ulangi 305 anak di bawah umur yang dilakukan oleh warga negara asing tadi. Ini terjadi di beberapa hotel di wilayah Jakarta. Selama 3 bulan, yaitu melakukan pencabulan dengan kedok fotografi terhadap anak perempuan di bawah umur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Namun setelah ditahan, tersangka bunuh diri di dalam selnya. Sebelumnya pada Juni, polisi meringkus Russ Medlin, warga negara Amerika Serikat dalam kasus pedofilia serta modus penipuan investasi saham Bitcoin. Russ ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 16 Juni 2020. Kasus terungkap setelah masyarakat mencurigai sering adanya perempuan di bawah umur yang datang ke rumahnya di kawasan Jalan Brawijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sepak terjang kejahatan Russ ternyata tidak hanya di Indonesia. Russ ternyata merupakan buronan FBI dalam sejumlah kasus, di antaranya penipuan investasi saham dan pernah didakwa terkait kasus pelecehan anak di bawah umur saat di Amerika. Kak Lizzie, tadi baru saja kita membahas terkait Indonesia seringkali dianggap sebagai surga para predator anak. Baru saja ditangkap beberapa bulan yang lalu warga negara asing dari Amerika dan juga dari Prancis, dan yang dari Amerika bahkan buronan FBI untuk kasus yang sama. Tanggapannya Kak Lizzie? Miris, sebenarnya sih miris banget. Miris karena negara kita terkenal akan hal-hal seperti ini. Saya juga merasa bahwa beberapa di antara mereka juga mungkin menjadikan ini seperti komoditi. Bukan artinya juga mereka punya kelainan seksual. Kita juga perlu melihat apakah kadang-kadang rekamannya itu juga untuk diperjualbelikan. Ya, di mana artinya di belahan dunia demand
atau tuntutan terhadap pornografi dan kesenangan, ketertarikan untuk menonton itu di dunia maya, itu adalah hasil jepretan video yang biasanya mungkin itu ada terjadi di negara kita dan juga di negara beberapa Southeast Asia atau negara Asia Tenggara. Baik, Kak Lizzie tadi baru saja dengan dari KPAI kami membahas soal seringkali ada konseling yang tidak selesai. Kebanyakan karena permintaan keluarga yang memutuskan untuk pindah, kemudian mengatakan bahwa sudah cukup konselingnya, atau bahkan malu dengan kondisi anaknya yang harus menjalani terapi psikologi, atau bahkan ada beberapa kasus pelecehan seksual yang incest itu bahkan ibu itu meminta ayahnya yang sudah tersangka pencabulan anaknya atau anak tirinya untuk keluar dari penjara dan menganggap anaknya lah yang bersalah. Paham, saya paham sekali. Ini yang menjadi miris dikarenakan di dalam sosial kita, jadi banyak juga ibu yang tadi yang Anda katakan itu istrinya jadi karena masalah dependensi atau ketergantungan nafkah sehingga membenarkan apa yang salah begitu, dan itu juga terjadi di beberapa daerah di mana seorang ibu diperkosa oleh anak laki-lakinya tapi tidak berbicara apa-apa dikarenakan laki-lakinya adalah sumber pencari nafkah. Kembali lagi masalah ekonomi, kembali lagi masalah status, kembali lagi sehingga penilaian terhadap salah dan benar itu terdistorsi. Saya paham sekali apa yang dikatakan KPAI bahwa banyak keluarga memutuskan jalan damai yang sebenarnya bukan damai dan juga bukan menyelesaikan masalah dan recovery untuk anaknya, dan ini tidak bisa saya katakan salah siapa, tapi memang udah menjadi budaya kita dikarenakan kurangnya pendidikan terhadap apa itu yang namanya peran dan pola asuh yang efektif untuk anak. Selama ini kita hanya berpikir bahwa anak adalah bagian dari investasi, begitu kan? Iya. Tanpa memahami bahwa kita sebagai orang tua itu perlu menitik beratkan kepada tumbuh kembangnya mereka, begitu. Dan ini menjadi kompleks sekali. Baik, Kak Lizzie, sejauh ini untuk pencegahan pelecehan seksual terhadap anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, hanya membicarakan terkait penegakan hukum, penambahan masa hukuman pelaku dan rehabilitasi korban, tapi jarang membahas soal aksi preventif. Sejauh ini apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi dan lagi, bahkan Indonesia dianggap sebagai surganya predator anak? Pendidikan seksual sejak dini. Sejak usia dini, semua warga Indonesia yang memiliki keluarga dan anak itu wajib memberikan pendidikan seksual. Setidaknya di rumah, setidaknya memberikan mereka pengetahuan kepada siapa mereka boleh bermain, bagaimana cara beramah tamah dengan misalnya yang nunggu warung di sana, kalau diberikan satu hadiah oleh orang tak dikenal, apa yang harus dilakukan, basic sesuatu hal-hal dasar perilaku, bagaimana kita menjaga diri dan mawas diri, itu penting sekali untuk diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Baik, namun terkait superioritas misalnya pelecehan seksual itu dilakukan oleh ayah atau ibu tiri atau bahkan ayah atau ibu kandung atau om dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan anak jika memang ikatan keluarganya sudah sedekat itu? Itu sulit sekali dan itu kasuistik kalau saya mau katakan. Bahwa namanya anak tidak mungkin bisa juga dalam situasi seperti itu, hampir jarang saya melihat ada anak yang bisa melapor dan bisa melakukan apa yang terbaik buat dirinya. Hampir jarang kalau itu dilakukan oleh keluarga sendiri. Baik. Terima kasih Kak Elizabeth Santosa, psikolog, telah bergabung bersama kami di Special Report.